tujuan pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi konsep, teknik, dan prosedur pergelaran tari. A. Pengertian pergelaran tari. Pergelaran tari merupakan suatu pertunjukan dari karya seni tari yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu dengan tujuan untuk mempertunjukkan atau mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Pagelaran seni juga dijadikan sebagai kegiatan apresiasi seni untuk mengembangkan kreativitas. Mengingat bahwa kegiatan pergelaran seni tari sebagai tontonan yang melibatkan dua pihak, yaitu satu pihak yang ditonton dan pihak yang lain yang menonton, tentu saja harus didukung dengan cabang seni yang lainnya. Jenis-jenis pergelaran tari. Dilihat dari jenis karya yang dipergelarkan, pergelaran dibagi dua, yaitu 1. Pergelaran homogen. Kegiatan mempertunjukkan satu jenis karya tari, contohnya pergelaran tari klasik, modern, dan kontemporer. 2. Pergelaran heterogen, yaitu kegiatan mempertunjukkan beberapa jenis karya tari atau campuran klasik, modern, dan kontemporer. Dilihat dari jumlah penari, pergelaran tari dibagi tiga, yaitu 1. Pergelaran tari tunggal, 2. Pergelaran tari berpasangan, 3. Pergelaran tari kelompok. B. Teknik dan prosedur pergelaran tari. Teknik dan prosedur dalam membuat pergelaran tari harus benar-benar dilakukan dengan sistematis. Karena dengan cara dan tahapan yang sesuai, pergelaran yang diadakan akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Dalam pergelaran tari, selain materi yang akan dipergelarkan, diperhatikan pula apakah dalam penyajian tari tersebut ditarikan secara tunggal, berpasangan, atau kelompok. Maka susunan tarian tersebut ditata sehingga tidak terjadi monoton dalam menikmati pergelaran. Unsur lain yang terkandung dalam pergelaran tari seperti iringan musik, tata busana dan rias, tempat, serta tema menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Karena suatu pertunjukan seni akan melibatkan unsur yang lain sebagai unsur pendukung. Berikut ini adalah unsur pendukung tari. Seni tari merupakan seni yang kompleks. Artinya, seni tari tidak dapat berdiri sendiri. Kehadiran unsur seni yang lainnya merupakan pendukung dari sebuah pergelaran seni tari. Unsur pendukung dalam pergelaran seni tari yaitu gerak, musik iringan, tema, tata rias, kostum, pola lantai, tempat atau pentas, dan lighting. Gerak. Gerakan adalah satu unsur pokok yang wajib ada dalam sebuah pertunjukan tari. Gerakan yang terdapat dalam sebuah tarian tentu sangat beragam, mulai dari gerak kepala, tangan, dan kaki. Gerak yang terdapat dalam seni tari memiliki beberapa sifat, di antaranya lemah lembut, tegas, dan terputus-putus. Musik atau iringan. Iringan merupakan pendukung tari yang biasa berasal dari tubuh para penarinya maupun dari alat musik pengiring. Sebagai contoh, iringan dari para penari yakni dapat berupa tepuk tangan, suara yang mereka lantunkan, hingga hentakan kaki. Sedangkan iringan dari benda bisa berupa suara alat musik seperti gendang, rebana, gong, gamelan, dan lain sebagainya. Tema.
Sebuah tarian pasti memiliki tema tertentu. Tema merupakan unsur tari yang tidak bisa dipisahkan. Gerak tari umumnya ditentukan oleh tema tarian tersebut. Begitupun dengan iringan, tata busana, rias, dan unsur lainnya. Tata rias. Tata rias merupakan unsur pendukung berupa alat make up. Tata rias berfungsi sebagai pendukung konsep atau peran yang dibawakan. Pentas. Tata pentas atau sering disebut dengan tata panggung menjadi unsur pendukung yang cukup penting dalam menata panggung. Seorang penata juga harus mempertimbangkan efek artistik. Pola lantai. Ada beberapa macam pola lantai pada tarian, antara lain 1. Pola lantai vertikal, yaitu penari membentuk garis lurus dari depan ke belakang. Yang kedua, pola lantai horizontal, penari membentuk garis lurus ke samping. Yang ketiga, pola lantai diagonal, penari membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Yang keempat, pola lantai melingkar, penari membentuk garis lingkaran. Lighting. Lighting merupakan unsur yang tidak bisa dilepaskan terutama pada karya tari modern. Unsur ini mampu menguatkan nuansa dan menciptakan rasa tertentu pada tarian yang dipentaskan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas prosedur dan fungsi musik kreasi. Prosedurnya apa saja, terus fungsinya apa saja. Yang pertama, apabila kita akan membuat sebuah karya musik kreasi, ada beberapa prosedur atau langkah-langkah dasar yang harus diperhatikan oleh seorang komposer. Komposer itu pencipta musik. Nah, prosedurnya bagaimana, langkah-langkahnya bagaimana, nah, kita akan bahas. Yang pertama, harus diawali dengan minat dan keinginan yang kuat untuk membuat suatu karya. Jadi kalian kalau ingin membuat suatu karya seni harus didasari dengan minat dan keinginan yang sangat kuat. Karena kalau sebuah karya seni itu tidak dikerjakan dengan hati, itu hasilnya tidak akan maksimal. Apabila kita membuat sebuah karya, misalkan lagu, kalau syairnya itu sesuai apa yang kita rasakan, terus alunan musiknya kita buat sedemikian rupa, itu pasti pesannya akan tersampaikan dengan baik kepada audiens, dan audiens akan bisa menerima itu. Itu bisa dikatakan karya tersebut bisa maksimal. Ya, itu prosedur yang awal. Poinnya di sini harus didasari dengan minat dan keinginan yang kuat. Kemudian prosedur yang kedua, menstimulus diri untuk dapat memunculkan ide dan gagasan dalam berkreasi. Menstimulus diri itu maksudnya apa? Kita harus bisa merangsang diri kita. Kita harus mencari banyak informasi tentang apa karya yang akan kita buat. Misalkan kita membuat sebuah karya musik kontemporer, nah otomatis kita harus banyak melihat atau mendengarkan beberapa karya musik kontemporer agar hasilnya yang kita buat bisa maksimal. Di sini otomatis akan memunculkan ide-ide setelah kalian melihat beberapa contoh ya. Nah, itu namanya menstimulus diri kita. Kemudian prosedur yang ketiga atau langkah berikutnya adalah kegiatan berkreasi musik yang menjadikan pilihan komposer yang perlu dilakukan. Nah, setelah tadi menggali minat dan keinginan yang kuat, kemudian menstimulus diri, kita harus banyak mendengarkan influence dari beberapa karya ya. Kemudian baru kita berkegiatan berkreasi musik. Nah, jadi ada 3 prosedur tadi ya yang perlu kita pegang. Kemudian
Secara umum, karya seni musik yang tumbuh dan berkembang di daerah Indonesia memiliki keragaman fungsi. Jelas, sebuah karya itu, entah itu musik atau tari, itu mempunyai keragaman fungsi. Nah, di sini fungsinya apa saja? Nah, bisa kita lihat yang pertama. Fungsi yang pertama yaitu fungsi sebagai sarana upacara. Yang dimaksud di sini bukan sarana upacara bendera ya, lebih tepatnya ke sarana upacara adat. Nanti ada tugas di akhir slide, nanti kita bisa baca sendiri. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai sarana pertunjukan. Maksudnya seperti apa? Ya pernah kita bahas juga di kelas 10. Kemudian fungsi yang ketiga sebagai sarana media komunikasi. Sarana media komunikasi. Kemudian fungsi yang keempat sebagai sarana media pendidikan. Kemudian fungsi yang kelima sebagai sarana media hiburan. Pasti ya. Fungsi yang terakhir yaitu sebagai sarana media komoditi dan ekspresi. Jadi di sini ada 6 fungsi. Saya ulangi lagi. Yang pertama sebagai sarana upacara, kedua sebagai sarana pertunjukan, yang ketiga sebagai sarana media komunikasi, yang keempat sebagai sarana media pendidikan, yang kelima sebagai sarana media hiburan, dan yang keenam sebagai sarana media komoditi dan ekspresi. Itu tadi fungsi daripada karya musik yang khususnya berada di Indonesia. Nah, di sini bisa kita lihat beberapa contoh alat musik tradisional yang berasal dari Indonesia ya. Ada sasando, ada kendang, gamelan. Di sini ada gamelan Jawa, gamelan Bali. Nah, untuk penugasan kali ini apa? Nah, di sini bisa kalian baca sendiri. Setelah kalian pelajari materi tersebut di atas tadi ya, selanjutnya coba kalian cari contoh jenis musik berdasarkan tiap fungsinya. Jadi tadi fungsinya kan ada 6. Kita kasih contoh, misalkan fungsi yang pertama sebagai sarana upacara. Berarti ini contoh jenis musiknya apa? Misalkan ada upacara menanam padi, bisa aja ada upacara ngaben, di situ ada musik yang digunakan di situ. Nah, tuh kalian cari, bisa browsing di Google, banyaklah di sini contoh jenis musik atau jenis kesenian berdasarkan tiap fungsinya, gitu ya. Mungkin cukup sampai di sini kesempatan kita pada pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya.